Tantang pakai ilmu apa? Kamu tantang saya pakai ilmu apa? Ilmunya kiamat. Ilmunya kiamat. Kau susun pendeta-pendetamu hadapi saya. Susun dia, tumpuk pendetamu hadapi saya. Satu Suma bisa meruntuhkan kalian semua se-Indonesia Kristen. Paham? Saya sendiri yang akan hadapi. Nenekmu kiper, kau baca kitabku aja dulu. Belajar dulu kau eja Iqra. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Halo guys, jumpa lagi bersama Bang Joel ya di channel ini teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, memang Zuma ini kelakuannya begitu ya, kayak orang gila tujuan ya. Dia itu pendebat tapi tidak tahu data kawan-kawan. Dia itu cuma modal mulut ya, modal mulut saja itu. Kemarin sudah dibal-bali sama si Erben ya. Nah, kali ini teman-teman, Ibnu Talam angkat bicara soal hujatan Erben kepada ketuhanan Yesus guys ya. Yuk sama-sama kita simak penjelasan Ibnu Talam. Maka saya akan sambung penjelasan saya terkait dengan diskusi saya dengan Pak Ustaz Zuma ya. Yang ingin saya sambung penjelasan saya di video siaran langsung itu, kalau video itu terjadi di proses ya, sebab saya juga baru belajar. Setelah mempelajari itu apa yang diucapkan oleh beliau Ustaz Zuma, itu ada yang perlu saya jelaskan, yaitu masalah kayaknya belum bisa membedakan antara Allah dengan Tuhan ya. Kalau Allah itu artinya disembah, itu nama daripada, kalau di Al-Quran itu nama dirinya Tuhan ya, namanya zat itu namanya, karena Nabi Muhammad mengatakan Allah itu zat ya, jadi namanya zat itu adalah Allah ya, Allah. Nah, kalau di Alkitab itu sebutan pangkat ya, jabatan. Jadi kalau dibandingkan dengan di Indonesia ini, Pak Jokowi itu nama ya, sedangkan presiden itu sebutan. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi, kita panggil beliau dengan Bapak Presiden ya, berarti sebutannya yang kita panggil ya. Tapi kalau kita bertemu dengan Pak Jokowi terus kita panggil Pak Jokowi, itu berarti namanya yang kita panggil. Nah, itu kalau untuk mudah memahami mana apa yang dimaksud dengan sebutan ya, sebutan dengan nama. Jadi memang agak berbeda itu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah ya, karena Al-Quran itu menekankan pada nama diri, merujuk kepada diri ya. Nah, kalau kita belajar teologi Kristen, terutama teologi Trinity, itu sudah benar, karena di situ dikatakan Bapa bukan anak ya. Nah, itu orang-orang dulu juga tidak berani mengatakan, terutama yang Trinitas itu tidak berani mengatakan Allah itu adalah Yesus ya. Adapun belakangan nanti dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu merujuk kepada suatu penjelasan yang bersumber dari Alkitab itu sendiri. Nah, itu namanya penafsiran ya. Sudah ditafsir bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau dalam Islam malah lebih hebat lagi, karena bukan hanya orang sekelas ulama besar berani mengaku Allah. Seperti Abu Yazid Al-Bustani itu malah dia bilang laisa fil jubbati ilallah, tidak ada di dalam jubah ini, tidak ada di dalam baju ini kecuali Allah. Nah, itu lebih hebat lagi kalau di dalam ajaran Islam. Jadi apakah Yesus bisa dikatakan Allah? Ya boleh-boleh saja ya, asal alasannya kuat. Tapi kalau tidak kuat alasannya, jangan coba-coba. Jadi dalam Al-Quran ada itu namanya
Jangan mengatakan yang kamu tidak tahu. Jadi nasihat di dalam Al-Quran itu bagus juga, bahwa jangan mengatakan apa yang kamu tidak tahu. Ya, jadi kalau tidak tahu belajar. Ya. Karena kebanyakan kalau kita tidak tahu kemudian ngomong, namanya asal ngomong. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Quran bahwa kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah. Tapi kalau dalam Alkitab boleh, karena itu sebutan ya. Tapi harus juga hati-hati menjelaskan itu. Orang seperti Tertullianus itu karena beliau cerdas, beliau sudah memahami betul bahwa Bapak itu bukan anak. Yang menjadi masalah di sini adalah beberapa sekte daripada Kristen itu memahaminya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini berbahaya ya. Terlalu berlebih-lebihan memahami Alkitab. Rasul Paulus sendiri menulis di suratnya itu bahwa Yesus itu bersifat ilahi ya. Jadi boleh disembah karena dia bersifat ilah beliau, dan dia Yesus Kristus ya. Jadi sebaiknya kalau menyebut Yesus harus disambung dengan Kristus ya. Diurapi, diangkat ya, diresmikan ya. Yang namanya Kristus itu diangkat, dimahkotai ya. Bisa juga dikatakan dimahkotai, diangkat, diresmikan, itu diurapi. Kalau diurapi itu orang Islam tidak paham apa itu diurapi ya. Jadi Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, artinya Yesus yang diangkat menjadi raja, Yesus yang dilantik. Saya rasa cukup sekian dulu, nanti akan saya sambung. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.